Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur, mari senantiasa dan selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah begitu banyak melimpahkan karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga di kesempatan pagi hari ini kita dapat kembali bersua dalam program Fajar Hidayah. Saya Ahmad Fauzan menemani Anda, dan insya Allah kita akan segera terhubung dengan Ustadz Suprapto dari Pondok Pesantren MTA Mojok dan Karanganyar. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Fauzan. Kabar baik, sehat hari ini, nggih? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat selalu. Mudah-mudahan para santri juga dalam keadaan sehat selalu, Ustadz, di Pondok Pesantren. Amin. Ini yang kelas 6 yang ada di pondok. Kelas 6 yang ada di pondok. Selain itu perpulangan ya, Ustadz, ya? Nggih. Baik, pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, nanti di paruh kedua kami memberikan kesempatan bagi Anda untuk bisa bergabung, bertanya langsung di line telepon 0211677 di line SMS, line SMS dan WhatsApp di 08112553000. Kita akan dengarkan tausiah awal sebagai kajian kita di pagi hari ini. Monggo silakan, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Faqala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala afala yatubuna ila Allah wa yastaghfiruna wallahu ghafurur rahim. Amambat, Bapak dan Ibu yang hormati, saudara-saudara semuanya yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah, dengan keimanan yang senantiasa kita tingkatkan ini, dan ketakwaan yang senantiasa kita kuatkan, kita wujudkan sebagai bentuk iman kita kepadanya. Semoga dengan dua hal ini, iman dan amal soleh, Allah senantiasa memberikan kemuliaan, memberikan keberkahan, dan memberikan rahmat yang betul-betul kita nantikan besok di akhirat dengan surganya. Bapak dan Ibu, di pagi hari ini kita betul-betul bersyukur kepada Allah, di mana kemudian Allah memberikan kesempatan di pekan-pekan awal ya, atau pekan kedua, melaksanakan apa-apa yang sudah menjadi kewajiban kita sebagai manusia, khususnya menjadi orang yang beriman ini, dengan kemudian mencoba mentaati apa-apa yang telah Allah berikan kepada kita dalam bentuk perintah-perintah, dan juga kita semaksimalnya meninggalkan apa-apa yang kemudian Allah dan Rasul-Nya larang. Ini satu hal yang betul-betul kita syukuri. Kesempatan demi kesempatan telah Allah berikan kepada kita. Padahal kita juga sadar bahwa banyak dari saudara kita yang kemudian sebagian kesempatannya Allah uji. Misalnya dengan sakit ya, atau dengan kesempitan-kesempitan yang lain. Sehingga sakit itu menjadi satu wujud ketika hamba itu tentu ada sedikit kekurangan, di mana kemudian biasanya lebih optimal. Karena sakitnya boleh jadi ketika melaksanakan ibadah-ibadah tertentu yang kemudian harus menggunakan fisik misalnya, itu bisa berkurang. Maka sekali lagi kami betul-betul mengajak, mari kita bersyukur kepada Allah atas apa yang Allah berikan ini, nikmat-nikmat yang diberikan ini, iman, Islam, dan sehat kita ini, serta waktu ini. Tahun baru tentu menjadikan satu momentum kita bagaimana kita mencoba untuk melihat, merasakan apa-apa yang sudah kita kerjakan di tahun 1446 yang lalu, atau kemudian kita juga bisa merasakan bahwa dalam satu tahun yang lalu, kalau kita dengan kalender Hijriah, serba besar kemudian kita merasakan bekal-bekal itu semakin berkualitas. Karena tidak bisa dipungkiri, kita sebagai manusia tidak akan lepas dari salah dan dosa.
Oleh karena itu, kita tentu betul-betul harus mencoba setiap waktu, sering kami sampaikan, setiap waktu, setiap hari untuk mengevaluasi diri kita. Baik Bapak dan Ibu, kami juga senantiasa mengajak bagaimana kemudian salawat kita kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam betul-betul di setiap hari kita, selain di dalam salat kita, tentu kita lafadzkan kepada beliau. Karena innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Karena Allah dan juga para malaikat bersalawat kepada Nabi. Maka kemudian Allah berfirman, sallu alaihi wa sallimu taslima. Maka kemudian bersalawatlah atasnya. Lah, Bapak dan Ibu, selain kita juga sudah bersyukur, kita juga sudah bersalawat, tentu ada hal lain yang kemudian kita coba untuk mengingatkan diri kita semuanya sebagai bentuk kita sedang belajar ini. Di surat At-Taubah, di surat Al-Maidah ayat 74 ya, terkait dengan taubat ini. Allah berfirman, afala yatubuna ilallah wa yastaghfiruna wallahu ghafurur rahim. Maka mengapa mereka tidak bertobat kepada Allah dan mohon ampun kepadanya, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di Al-Maidah ayat 74 ini. Satu ayat yang kemudian betul-betul menggugah kita. Seakan-akan betul-betul Allah masih mempertanyakan kita ketika kita dengan ego kita merasa tidak memiliki dosa. Atau kemudian ketika kita merasa bahwa apa-apa yang kita kerjakan dari hari tanpa dosa. Rasulullah SAW sebagai utusan Allah, sebagai Nabiullah, sebagai panutan kita, qudwah kita, sebagai syari selain Allah SWT, itu pun lebih dari 70 di dalam setiap harinya beristighfar kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa kita sebagai manusia betul-betul mesti rentan akan salah dan dosa ini. Apa yang sudah kita ketahui, kadang kita juga masih 1-2 titik kita masih melampaui untuk melanggar hal-hal itu, atau kemudian hal-hal yang kita tidak sengaja tetapi itu juga bisa berakibat tidak baik bagi orang lain. Kita kalau misalnya di jalan dengan ugal-ugalan misalnya, kadang kita tidak merasa bahwa itu merugikan orang lain, tetapi kadang kita berpikir bahwa selama tidak menabrak, selama tidak terjadi kecelakaan, boleh jadi kita merasa nyaman-nyaman saja. Maka betul-betul kami mengajak bagaimana kita mencoba mentadaburi di apa yang Allah sampaikan. Mengapa mereka tidak bertaubat kepada Allah dan memohon ampun kepadanya, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini sudah luar biasa. Dalam sebuah hadis yang panjang kami baca artinya bahwa dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang mukmin itu apabila berbuat suatu dosa, ada titik hitam di hatinya. Jika ia bertaubat dan mencabut, tidak terus-menerus berbuat dosa, serta memohon ampun, maka hati itu dibersihkan kembali dari titik hitam tersebut. Dan jika dia bertambah dalam berbuat dosa, maka bertambah pula lah titik hitam tersebut. Sehingga hati itu tertutup olehnya. Itulah yang dinamakan ar-ron, yang Allah sebutkan di dalam kitabnya, yang artinya sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Selalu mereka usahakan itu. Artinya dosa yang senantiasa diperbuat itu. Hadis riwayat Tirmidzi. Oleh karena itu dari ayat dan hadis ini, satu ayat memberikan satu pedoman kepada kita untuk segeralah kita bertobat. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Segeralah kita bertobat kepada Allah, karena Allah lah yang Maha Pengampun. Dan setiap dosa, apa yang kita kerjakan kalau tidak segera bertaubat. Tadi digambarkan itu, hati ini kalau saya boleh menggambarkan seperti kaca ya.
Kaca itu kalau kita lihat, itu kan kadang mesti ya, karena kita di alam terbuka seperti misalnya, itu mudah sekali tertempel debu begitu. Kalau kita melihat misalnya kaca rumah kita itu, kalau satu hari ini tidak kita bersihkan, itu mesti nempel debu-debu. Besok kita tidak bersihkan, nempel lagi debu-debu. Nah, maka debu itu seperti dosa. Hati itu seperti kaca tadi, yang bening ya, yang bisa memendarkan cahaya, yang bisa tertembus cahaya. Maka ketika kaca tertempel debu, sekali mungkin debu-debu itu debu-debu yang halus misalnya, ya, yang halus. Kemudian besoknya lagi tertempel, tidak dibersihkan, besoknya lagi tertempel. Tentu debu-debu ini akan menjadi menumpuk ya. Jadi kotoran tebal yang kemudian sampai kita tidak bisa melihat pemandangan di luar atau pemandangan di dalam. Lah hati itu seperti itu kalau kita bayangkan atau kita coba deskripsikan, kita gambarkan mudahnya. Jadi ketika kita berbuat dosa, ada titik tuh di hati kita. Satu, kita berbuat lalai lagi, dosa lagi, ada lagi titik satu. Lah kalau setiap waktu dalam 24 jam misalnya ada 1, 2, 3 dosa, begitu kita lanjutkan hari demi hari, tentu akan menempel semakin banyak titik-titik hitam itu. Kita berbuat dosa dengan bohong, ghibah, lalai sholat, lalai kewajiban kita, amanah terhadap khianat terhadap amanah kita. Maka ini yang menjadi debu-debu yang akan menutupi hati kita. Awalnya boleh jadi cuma nokta hitam kecil yang seperti titik debu tadi. Masih bisa kita lihat mana yang benar, mana yang salah gitu ya. Karena kan hanya remang-remang atau mungkin masih samar-samar karena masih kecil-kecil dosa-dosa atau debu-debu itu tuh. Tapi begitu kita kemudian bertambah dan bertambah, ini menjadi hal yang akan merusak fungsi hati untuk bisa melihat dengan jelas mana baik, mana buruk, mana hitam, mana putih, mana merah, dan sebagainya. Contohlah misalnya kita berbohong kepada orang tua misalnya, atau kepada anak kita, atau kepada sesama kolega kita, hati sudah merasa tidak enak gitu. Karena ada sesuatu yang mengganjal, sesuatu yang menutupi, menghalangi pandangan kita. Sehingga ketika dosa terus-menerus, itu sama dengan debu yang menumpuk. Gitu. Lah kita harapannya ketika berganti tahun sebagai sebuah momentum ya, mengingat hijrah Nabi dari Makkah ke Madinah dengan para sahabat. Ini menjadi satu momentum bagaimana kemudian istighfar kita harus kita lebihkan dari istighfarnya Nabi kita Muhammad SAW yang banyak itu. Maka harusnya kita lebih banyak lagi semaksimalnya. Jadi kami sampaikan bahwa tidak ada manusia yang lepas dari dosa. Kullu bani Adam itu khatta'un, wa khatta'in at-tawwabun. Semua bani Adam itu pernah melaksanakan salah. Dan pernah mesti berdosa karena sebagai manusia yang tidak maksum karena memiliki hawa nafsu, maka sebaik-baik orang yang bersalah ya bertaubat gitu. Mengakui kesalahan-kesalahannya, kemudian berjanji tidak mengulanginya, kita bertobat kepadanya dan kemudian mengiringi dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Sehingga kalau kita tidak bertaubat atau dosa itu kita ulang-ulang ya, tiap hari dengan hibah, malas sholat, malas mengerjakan hal-hal yang baik gitu ya. Kita menggunakan waktu dengan tidak efektif dan bermanfaat, maka debu itu menjadi menumpuk lapisan tebal sehingga hati ini atau kaca tadi ya, cermin tadi itu menjadi gelap itu. Dan keras juga karena ada tambahan. Kalau secara fisik mungkin kan kita sering mendengar itu ada fatty liver apa-apa itu kan. Itu hatinya tertutup gitu. Ada tambahan lemak dan sebagainya. Sama kaca itu kemudian tertutup dengan debu ini. Debu semakin banyak sehingga semakin menumpuk menjadi lapisan yang tebal dan keras gitu.
Kalau hati menjadi gelap dan keras atau kaca tadi menjadi tertumpuk banyak debu, maka kita tidak bisa melihat mana yang baik di luar pemandangannya, mana yang tidak perlu saya lihat. Sehingga kalau hati menjadi gelap, tentu dosa terasa biasa saja. Nauzubillah min zalik. Kalau kemudian kita merasakan sebuah kesalahan, kita sebelum beriman dan biasa saja, seperti lalat yang menempel di hidung kita, kemudian kita dengan mudah menghela atau mengusir begitu, itu hati-hati. Hati kita jangan-jangan sudah cukup keras untuk menerima pesan-pesan dari agama ini melalui Quran dan Sunnah. Nasihat itu sulit masuk. Nasihat sulit masuk. Bagaimana tidak ketika hati ini sudah tertutupi dengan hal-hal yang merusaknya, menutupinya, bagaimana nasihat-nasihat yang baik itu akan bisa diterima dengan baik? Kalau hati menjadi gelap, kita juga kan susah membedakan mana halal haram gitu. Maka ar-ran gitu ya, penutup hati yang Allah sebut dalam Al-Quran tadi, mereka sudah senantiasa enggan untuk mengakui dosa-dosa. Mereka senantiasa berbuat kesalahan-kesalahan yang bahkan auzubillah kalau itu diketahuinya. Ini berbahaya untuk kondisi kita sebagai orang yang beriman. Tentu bagaimana kita membersihkan kaca itu? Membersihkan hati ini. Salah satu cara yang paling efektif adalah dengan bertaubat. Allah kemudian memberikan kan, tadi disampaikan, maka mengapa mereka tidak bertaubat dan memohon ampun kepada Allah? Maka yang pertama tentu bertaubat ini adalah satu langkah di mana kemudian kita bisa membersihkan hati kita. Bagaimana kita bisa bertaubat? Tentu kita berhenti dengan meninggalkan dosa itu sekarang juga. Kesalahan-kesalahan itu sekarang juga. Kalau sebelumnya kita masih samar-samar ini boleh apa tidak, tapi begitu kemudian ada burhan, ada satu penjelasan yang jelas terkait dengan hal yang kita lakukan dari nas agama, baik dari Quran dan Sunnah, segera kita tinggalkan. Sehingga seperti berhenti menyapu debu di kaca kita. Ini ada debu-debu yang mulai, udah kita stop tuh debu itu. Tidak menempel lagi. Langkah yang kedua tentu beristighfar kepada Allah. Astaghfirullahaladzim. Ini seperti menyiram kaca pakai air yang bersih. Debu kemudian kita atau semprot pakai pembersih kaca itu. Itu gambaran istighfar lah begitu. Kita beristighfar, kita mohon ampun kepada Allah, maka seperti kaca yang kemudian disiram dengan air bersih. Kemudian kita niat tidak mengulangi lagi. Tekadkan dalam hati kita untuk menjauhi dosa itu. Walaupun kemudian tidak bisa kita pungkiri, kita sebagai manusia senantiasa dalam perjalanan hidup kita diikuti oleh nafsu kita, digoda terus oleh setan yang senantiasa menginginkan kita menjadi temannya. Tetapi kalau kita sudah niat untuk berhenti, kita sudah beristighfar kepada Allah, kita berniat untuk tidak mengulangi lagi dosa yang sama dan dosa-dosa yang kita sudah tahu, yang pernah kita kerjakan untuk tidak kita ulangi lagi, maka kemudian langkah yang keempat, tidak ketika tiga ini sudah kita lakukan, mesti hanya akan ada amal-amal saleh kita. Lah, amal saleh kemudian tamhuha yang akan menutupi dosa-dosa kita. Allah memberikan ampun, kemudian kita bertaubat dengan taubat kita dan amal baik kita, maka amal baik kita akan menjadi investasi kita yang kemudian akan Allah berikan besok di akhirat. Sebagai bentuk bahwa kita orang yang beriman sudah menunjukkan dengan loyalitas dan dedikasi kita untuk menghambakan diri kepada Allah. Kalau kemudian langkah-langkah ini sudah kita
lakukan, tentu hati insya Allah akan kembali bersih. Seperti kaca jendela yang baru dicuci atau dibersihkan ya dengan dilap dulu dengan kain, kemudian disemprot dengan pembersih kaca misalnya, maka akan celing gitu, akan bersih. Cahaya kebenaran akan mudah masuk ke dalam hati kita. Karena misalnya kalau kemudian kita masih saja merasa aman gitu dari peringatan-peringatan Allah, ini hati-hati. Apalagi kita merasa wah ini kan dosa kecil itu, hanya dosa-dosa yang ya biasalah banyak orang juga melaksanakan, nggak bisa. Kalau kita sudah tahu bahwa ini dosa, semaksimalnya hindari. Itu sebagai wujud kita bertakwa kepada Allah. Kenapa? Sedikit debu misalnya, sedikit dosa bisa tidak dibersihkan, tidak beristighfar, maka akan menjadi tumpukan kotoran. Akan juga melekat noktah-noktah kecil ini di dalam hati kita ini akan menghitam hati kita ini. Hati dalam konteks yang memikir, yang memilah mana yang baik dan buruk. Tetapi kemudian sedikit dosa diulang terus, hati akan tertutup. Dosa-dosa kecil, tidak beristighfar kepada Allah, itu akan menjadi tumpukan kotoran di dalam hati kita. Di dalam kaca, debu sedikit, tidak dibersihkan, itu akan kemudian jadi tumpukan kotoran. Sementara sedikit dosa diulang-ulang terus, maka hati ini akan menjadi tertutup. Kenapa? Karena hati kita akan kompas hidup kita. Jika kompas kita ini ya arah untuk menemukan timur, barat, selatan, utara ini kita rusak, berdebu, kita akan mudah tersesat. Hati kita kalau sudah tertutup, kita akan mudah tersesat. Kita akan mudah ikut kolega, ikut teman yang kemudian itu menjauhkan kita dari agama. Maka tobat itu kan seperti mandi, ya. Ya seperti kebutuhan kita tobat itu. Kalau mandi misalnya tidak cuma karena kotor kan, misalnya kemudian kita mandi, tapi kan perlu setiap hari membersihkan. Walaupun kadang tidak kotor-kotor amat badan kita sebenarnya, tapi kita mandi hampir 2 kali sehari itu. Maka betul-betul kita mengingat diri di waktu yang sangat penuh momentum bagaimana kemudian para sahabat mempertahankan agamanya, diperintahkan oleh Allah melalui Rasulnya, kemudian sama-sama berhijrah. Para sahabat berhijrah, dan Rasul bersama Abu Bakar juga berhijrah. Ini merupakan spirit kita, semangat kita untuk kita juga kembali mengingat bahwa berarti apapun yang kita kerjakan ke depan harus bisa lebih baik lagi. Maka kalau kita tidak ingin memiliki masalah-masalah di masa depan, kita selesaikan masalah masa depan kita sekarang. Akhirat itu kan masa depan. Besok itu banyak permasalahan akan ditanyakan kepada kita. Maka persoalan-persoalan di masa depan besok, kita selesaikan sekarang. Selama hidup ini. Kalau kita tidak menyelesaikan persoalan itu, akan menjadi persoalan besok di akhirat dan tidak bisa kembali lagi ke dunia. Maka ada permasalahan yang harus kita selesaikan sekarang. Walaupun permasalahan itu besok, bahkan mungkin ribuan tahun lagi. Tetapi satu hal yang pasti bahwa besok akan ada hisab. Maka itu satu persoalan. Itu persoalan akhirat, persoalan masa depan. Tetapi persoalan masa depan itu kita selesaikan sekarang. Dengan cara apa? Iman kita pertebal, amal-amal baik kita perbanyak, sehingga itu menjadi apa? Menjadi amal saleh kita. Itu permasalahan yang masa depan kita selesaikan sekarang. Maka di pagi hari ini, tema yang kami angkat adalah segera kita bertobat kepada Allah sebagai satu solusi bagaimana kemudian kita senantiasa bisa bersih hati kita, ya kita bisa mudah menerima peringatan-peringatan dari agama, dari Allah dan Rasulnya, dan hati kita menjadi tentram, hati kita bisa menjadi kompas hidup kita untuk kemana kita harus melangkah dengan dua pegangan kita Al-Quran dan Sunnah ini. Mudah-mudahan bisa dipahami apa yang kami sampaikan. Ya, baik.
Terima kasih Ustadz Uran awal sudah disampaikan. Pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, kita jeda terlebih dahulu. Selepas pesan berikut kami akan hadir kembali menjumpai Anda dalam program Fajar Hidayah. Ya, baik. Pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih selalu setia bersama kami dalam program Fajar Hidayah. Saat ini kita sudah berada di sesi yang kedua. Berkesempatan bagi Anda untuk bertanya langsung kepada Ustadz di WhatsApp maupun juga di SMS 08112553.000. Seperti yang satu ini, Ustadz, coba kita bacakan pertanyaan datang dari Pak Lastono yang ada di Purwodadi. Izin bertanya, Ustadz, saya punya ayam mau dijual dan dibeli orang untuk selamatan dan saya tahu itu. Apa uang hasil penjualan ayam itu halal? Apa haram? Terima kasih jawabannya, Ustaz. Insya Allah halal. Ya. Jadi kalau kita sebagai pedagang ayam, kemudian kita menjual ayam, kita ada asumsi ini untuk selamatan. Apa benar ayam kita yang dipakai pas untuk memang selamatan? Takdir itu belum sampai kepada kita. Ya, artinya kepastian untuk memang penyembelihannya adalah untuk selamatan, belum ada kepastian, tapi terkait dengan akad yang kita lakukan, saya menjual, kemudian dia membeli, itu sebagai bentuk satu tijarah yang halal dalam posisi ini. Demikian. Kemudian berikutnya, Ustadz mau bertanya terkait dengan mensolatkan jenazah. Adakah ketentuan untuk batasan usia untuk jenazah yang akan disalatkan, dari usia berapa mohon tausiahnya? Semisal bayi yang baru lahir itu disolatkan apa tidak? Dan usia sebelum balik apakah juga disolatkan? Mohon tausiahnya Ustaz dari hamba Allah yang ada di Karanganyar. Baik, jadi memang ada riwayat juga bahwa ketika ada yang meninggal adalah bayi, itu tetap disolatkan. Karena bahasanya adalah sholat itu bukan sebagai bentuk kita mesti, oh ini orangnya sudah balik sehingga punya dosa, kita sholatkan, nggak begitu. Tapi syarat sebuah syariat bahwa ketika ada orang yang meninggal, kemudian kita sholatkan, dalam hal ini, itu maka ada yang menyampaikan bahwa sampai ketika baru lahir pun, itu bisa disolatkan, atau boleh disolatkan. Ini yang kemudian telah sampai kepada kita di brosur yang ada pada kita. Sampai kemudian diajarkan, disampaikan bahwa ketika belum balik, mungkin kelas 1 SD atau mungkin kelas 2 ya, atau bahkan tadi bayi, itu ketika meninggal, kita boleh untuk menyolatkan bayi itu. Demikian. Ibu Yani yang ada di Magelang, mau bertanya Ustadz, kalau pas sujud terakhir saya memohon kepada Allah begini, ya Allah jadikanlah anak cucuku menjadi anak dan orang yang soleh dan solihah. Ya Allah ampuni dosa-dosa hamba dan mohon ya Allah kalau saya meninggal husnul khotimah. Diperbolehkan atau tidak Ustadz? Boleh. Artinya ketika Nabi menyampaikan kepada para sahabat untuk perbanyaklah doa pada sujud-sujud kalian, maka kita memanainya adalah ketika kita sedang sujud, ketika kita sudah membaca tasbih kita, Subhan Rabbil A'la, Subhan Rabbil A'la. Setelah itu misalnya kita kemudian menambah dengan doa-doa kita, dengan bahasa kita atau lisan kita, insyaallah itu diperkenankan. Demikian. Ya. Bapak Supriyono yang ada di Batang, mohon maaf Ustadz, saya hanya klarifikasi. Ustadz, apakah saya yang salah dengar atau memang begitu? Dalam siaran ulang jihad pagi edisi hari tanggal saya lupa. Pada hari Kamis 26 Juni pukul 14, Ustadz Sukino kalau tidak salah temanya pernikahan cerai rujuk. Kalau tidak salah seperti ini, kalau suami istri Kristen dan nikah secara Kristen, maka kalau keduanya masuk Islam, maka tidak perlu nikah ulang secara Islam. Berarti itu sudah sah. Mohon maaf, apa saya yang salah dengar atau memang begitu? Iya, memang demikian.
Jadi kalau misalnya Ahlul Kitab ya, Ahlul Kitab tentu kita manai orang yang Kristen ya. Ketika menikah, mereka sama-sama Kristen ini. Kemudian persyaratan-persyaratan dalam Taurat misalnya atau dalam Injil misalnya, ya Ahlul Kitab kan Taurat dan Injil, baik yang Yahudi Nasrani. Nah maka ketika orang Kristen itu menikah sesama orang Kristen, tentu di sana ada syarat ya. Misalnya syarat ini kalau melanggar syariat Islam tentu harus ada akad ulang. Contoh misalnya ternyata mereka menikah dengan yang harus tidak dinikahi, saudara kandung misalnya, yang mahramnya lah. Itu kan nggak boleh. Atau pernikahan-pernikahan yang kemudian di dalam Islam dilarang, itu ya harus kita ulang. Tetapi ketika persyaratan di agama, karena kan kalau misalnya Kristen aslinya kalau berpegangnya kepada Injil tentu akan memiliki syariat yang kemudian Allah turunkan kepada Nabi Isa, maka itu sah secara Ahlul Kitab. Maka ketika kedua-duanya masuk ke dalam Islam, itu tidak perlu untuk dilakukan nikah ulang gitu, karena mereka sudah menurut agama mereka sudah dilalui syarat-syarat itu, sehingga memang di dalam posisi ini pernikahan mereka tidak menjadi batal ketika masuk ke dalam agama kita, kecuali tadi ada pelanggaran syariat dalam pernikahan sebelumnya ya. Tadi misalnya menikahi mahram kan tentu nggak bisa, tidak bisa, batal itu pernikahannya. Dan begitu mereka masuk Islam juga tetap nggak boleh, karena mereka nggak boleh nikah kan. Kemudian kita juga bisa melakukan konsultasi juga ke KUA bagaimana proses-proses mereka sebelumnya kan begitu. Karena sekarang kan bisa di tracing ya, bisa dikonfirmasi gitu. Sehingga jangan sampai ketika kita sudah masuk ada keraguan-keraguan kan begitu. Sehingga di ayat Mumtahanah misalnya 10 ya, misalnya jika istri-istrimu yang kafir hijrah meninggalkanmu, maka kembalikanlah mahar mereka. Karena ayat ini menunjukkan pernikahan dengan ahli kitab diakui dan perpisahan terjadi karena faktor hijrah gitu, bukan karena batal otomatis begitu, enggak. Oleh karena itu di fatwa juga di Lajnah Daimah gitu ya, di Saudi juga sama. Jadi jika suami istri itu masuk Islam bersama-sama, pernikahan mereka tetap sah selama tidak ada penghalang syar'i begitu. Sehingga tadi kalau pertanyaan adalah apa yang disampaikan oleh Ustaz Dr. Samad Sukin almarhum Allahumma, yang Bapak dengar itu sudah benar, apa ya, artinya tidak salah dengar maksud kami. Yaitu yang kemudian bisa kami jawab. Kemudian berikutnya datang dari Mudrikah yang ada di Bengkulu Utara. Mohon dijelaskan Al-Quran surat 7 ayat 94 sampai 95. Jadi kalau di ayat surat 7 berarti kan di Al-A'raf ya. Kalau kita lihat misalnya di 94, 95 di sana disebutkan A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa akhadna ahlaha bil ba'sa'i wad dharra'i la'allahum yadharraun thumma badalna makana sayyi'atil hasanata hatta afau wa qalu qad massa aba'ana durra qad massa aba'ana ad-dharra'u was-sarra'u fa akhadnahum baghtatan wa hum la yash'urun. Kami tidaklah mengutus seorang nabi kepada sebuah negeri lalu penduduknya mendustakan nabi itu, melainkan kami timpakan kepada penduduknya kesempitan dan penderitaan supaya mereka tunduk dengan merendahkan diri. Kali ini sudah jelas ya, karena kesombongan sebuah kaum ketika Allah mengutus Rasul maupun Nabinya di kaum tersebut, dan kaum itu kemudian menentangnya, menolaknya, bahkan kemudian ada yang membunuhnya, maka Allah akan memberikan satu azab dengan kesempitan dan penderitaan, agar mereka tahu bahwa sosok yang menyeru kepada mereka itu adalah utusan Allah, Nabi Allah gitu. Tetapi di 95-nya di sini disebutkan kemudian kami ganti kesusahan itu dengan kesenangan hingga keturunan dan harta mereka bertambah banyak. Ya, ketika
mereka kemudian sudah merasa nyaman dengan apa yang Allah berikan kepada mereka, dan mereka kemudian berkata, sesungguhnya nenek moyang kami pun telah merasai penderitaan dan kesenangan, gitu. Maka kami timpakan siksaan atas mereka dengan sekonyong-konyong, sedang mereka tidak menyadarinya. Ini satu bentuk tetap tidak iman kepada Allah. Jadi kesannya ketika Allah, ini kan kaum nih, kaum ini kan Nabi Syuaib ya. Ini kan kaum Nabi Syuaib datang misalnya, Nabi. Kemudian mereka menolak Nabi kita ini, Nabi Syuaib alaihissalam. Kemudian Allah memberikan satu peringatan, satu azabnya. Ketika berpindah ke waktu yang lain, kan generasi mesti akan bertambah, berubah, bertambah begitu. Dia kemudian Allah sedang berikan satu kesenangan, satu kenikmatan sehingga mereka harta benda mereka banyak, anak-anak keturunan mereka banyak. Tetapi kemudian mereka memahaminya bahwa perubahan ini tuh ya dulu nenek kami juga pernah merasakan ditimpa begini, ya biasa aja. Nanti juga akan berubah lagi. Jadi bukan kemudian di sana ada satu pelajaran bahwa Allah lah yang memberikan takdir itu kepada orang-orang yang sombong begitu. Maka ucapan mereka bentuk kesombongannya, bentuk ketidakimanannya gitu. Sehingga dua ayat ini memberikan satu peringatan kepada kita bahwa apapun yang terjadi di sebuah kaum, di sebuah daerah, di sebuah negeri itu, kalau kemudian di sana ada kesombongan, tetap Allah akan memberikan peringatan-peringatan itu dengan kesempitan, dengan ujian-ujian yang memberatkan mereka. Tetapi di sisi lain ketika ada umat yang diberikan ujian Allah dengan kemudahan-kemudahan, memaknainya bahwa kemudahan, kesulitan itu ya satu hal yang wajar yang biasa terjadi tanpa difikirkan bahwa di sana ada sang ilahi, itu yang menjadi problem. Maka ditutup dengan ayat 97-nya itu. Apakah penduduk negeri itu merasa aman? Atau ini yang 96-nya kan dari 94 96 ini, jika sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Itu yang kemudian menjadi satu kolerasi. Kita sombong, menolak agama, menolak utusan-utusan Allah, maka kemudian akan ada azab, akan ada kesempitan. Sisi lain ketika Allah sedang menguji kita dengan kesenangan, kebahagiaan, kok kita senantiasa memandangnya bahwa seakan-akan ini ya yang kita lakukan sehingga kita bisa punya harta yang banyak, kita bisa kaya gitu, tanpa ada campur tangan Allah. Kalaupun nanti misalnya ada satu huru-hara, satu bencana itu, ya sudah dulu juga sama nenek kami begitu. Itu tetap berarti kan tidak ada keimanan di sananya. Maka kemudian ketika sebuah negeri beriman dan beramal saleh, maka akan keberkahan itu akan tetap ada dari langit dan bumi. Begitu secara sekilas, nanti tentu lebih sangat detail nanti di risalah tafsir. Demikian Ibu. Baik, kemudian berikutnya pertanyaan dari sosmed, izin bertanya, apakah ada larangan atau tuntunan tentang memanjangkan kuku, Ustaz? Itu hal yang mubah saja. Cuma kan yang tersyariatkan, kalau kita memotong kuku sebagai wujud kebersihan kita, memotong rambut, ya itu bagian dari toharo kita, ya kita itu sebagai sebuah hal yang diharapkan, yang lebih baik begitu. Kalau kita memanjangkan kuku kemudian kebersih, malah banyak hal yang tidak baik. Bahkan ketika itu bagian dari toharo, bagian dari kebersihan kita potong setiap pekan, itu lebih baik sebelum sholat. Nah ini Jumat ini, potong kumis misalnya yang perlu dirapikan, potong kuku, mohon maaf ya, bulu ketiak dan sebagainya, itu bagian dari kita mengamalkan agama ini. Apa yang dicontohkan Nabi kita Muhammad SAW. Itu jawaban kami. Ya. Baik, Ustaz, tidak terasa kita sudah berada di akhir jumpa kita di kesempatan pagi hari ini. Sebelum kita akhiri, sebagai penutupnya bisa disampaikan. Silakan Ustaz. Baik, Bapak dan Ibu, betul-betul kemudian kita bersyukur pada Allah di pagi hari ini kita bisa
belajar bersama. Kemudian tema kita pada pagi hari ini memang kami atau kita semuanya mengingat kembali bahwa kehidupan kita ini tidak mungkin lepas dari salah dan dosa. Oleh karena itu ketika ayat sudah memberikan satu peringatan kepada kita, maka mengapa mereka tidak bertobat dan memohon ampun kepada Allah? Dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ini kan satu hal yang kemudian kita sambut dengan rasa syukur bahwa ternyata Allah SWT betul-betul sangat mencintai hamba-hambanya, mencintai orang-orang yang beriman, mencintai orang yang kemudian bertobat kepadanya. Kalau kemudian Allah mencintai kepada hambanya yang senantiasa ingin mendekat kepada Allah SWT, dengan cara apa? Dengan cara semaksimalnya melaksanakan apa-apa yang Allah perintahkan, kemudian meninggalkan apa yang larang, dan Rasulnya larang, dan Rasulnya perintahkan dijalankan. Tetapi sebagai manusia yang memiliki hawa dan nafsu ini tidak bisa lepas. Karena semua anak Bani Adam atau kita manusia tentu akan merasakan bagaimana kemudian dalam perilaku hidup kita dari sehari ke hari, dari waktu ke waktu, mesti akan ada kesalahan-kesalahan yang kita lakukan kepada sesama atau kepada Allah SWT atau juga kepada Rasulnya dengan mendustakan atau kemudian tidak memakai hadis-hadis yang sampai kepada kita dengan sarih, dengan sahih. Oleh karena itu, betul kemudian kita jangan sampai pernah berpikir kita adalah orang yang paling gitu, paling bertakwa, paling beriman, sehingga kita meninggalkan satu contoh terbaik dari Nabi kita Muhammad SAW, di mana kemudian beliau beristighfar lebih dari 70 kali, artinya sangat amat sering. Maka apakah kita sebagai umatnya tidak mengingat itu? Oleh karena itu, dengan kita mengingatkan hal-hal ini betul-betul bagaimana kita bisa merasakan kalaulah kemudian kita sedang berusaha di muka bumi ini menyelesaikan masalah-masalah besok di akhirat, maka permasalahan itu harus kita selesaikan sekarang dengan cara apa? Membersihkan semuanya. Dan tobat ini sebagai salah satu wasilah yang Allah dan Rasulnya berikan kepada kita untuk membersihkan itu, yaitu taubat. Tadi saya katakan, hisab itu kan persoalan masa depan, hisab ini. Sekarang kita hidup di dunia, tetapi kita akan menyelesaikan persoalan besok, hisab kita besok, umur kita, amal kita, harta kita, dari mana dan sebagainya, kesempatan kita, ilmu kita dan sebagainya. Ini kan persoalan masa depan yang akan ditanyakan. Lah, kita selesaikan sekarang. Sehingga besok kita tidak banyak lagi persoalan-persoalan yang kemudian kita tidak bisa mengelak bahwa itu adalah kesalahan kita. Karena itu mari kita betul-betul mendedikasikan diri kita untuk ingat bahwa ada satu cara untuk kita bisa membersihkan hati kita, menyelesaikan sebagian besar masalah kita besok di akhirat dengan cara bertobat kepada Allah. Berhenti, dan istighfar, perbaiki, kemudian kita melakukan ibadah-ibadah yang kemudian itu menjadi hal yang semestinya kita lakukan untuk memperbanyak investasi kita besok di akhirat. Sehingga permasalahan-permasalahan kita, beban-beban kita besok di masa depan itu sudah terkurangi banyak. Makanya kita betul-betul mendedikasikan diri kita untuk bertaubat kepada Allah sebagai salah satu wujud jalan kita untuk bertakwa kepada Allah sebagai amanah hidup kita di dunia ini untuk hanya menghambakan diri kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan banyak terima kasih Ustaz tausiahnya dan beberapa jawabannya yang sudah disampaikan. Semoga bermanfaat. Insya Allah di kesempatan yang akan datang bisa kita lanjutkan kembali. Baik pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi program Fajar Hidayah edisi hari ini. Kami ucapkan banyak terima kasih. Saya Ahmad Fauzan segera undur diri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.